diisi. Ya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya يا أكرم الخلق ما لمن علوت به سواك عند خلول الحادث العالمي إن الكبائر في الغفران كالأمم بلغ مقاصدنا واغفر لنا آمين يا الله يا واسع الكرم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منغرم يا ربي بلغ مقاصدنا آمين يا الله واغفر لنا يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى من المسجد النبوي والمسجد الحرام يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الحمد لله syukur lillah ni'amillah wa salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Malam Khamis ini kita bisa berjumpa kembali di majlis ilmu di taman surganya Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita melaksanakan menunaikan kewajiban thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Mudah-mudahan kita orang-orang yang cinta ilmu, orang-orang yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah guru kita telah berada di tengah-tengah kita. Bahkan beliau salat berjamaah di Mushola At-Taufiq Ustazuna Mukarram Ustaz Muhammad Arifin Mahfuz Dai, juga guru kita Ustazuna Mukarram Ustaz Al-Haj Muhammad Ilyas SE. Dan mari sama-sama kita ikuti majelis taklim ini, satu kata niat karena Allah. Insya Allah kita orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Langsung di-relay oleh Basir TV. Iya, Mas Agus matur suwun atas telah merelai meliput majelis taklim malam Khamis ba'dal maghrib di Mushola At-Taufiq. Shallu ala Muhammad. Tafadhal Ustazuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
علينا من أسرار ما والوار ما بدين وجود على أسرار رب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. البادئ من صلاة الصالحين والعلماء العاملين والأئمة المجتهدين والمقلدين بالدين لا سيما شيخنا ومربنا كياجي العلي النجم وصولي وبريم ثم إلى مسجد المصلى سيد الجميع أجمعين والمرسلات بالصلاة من صوت وصولي وبريم ثم إلى والدينا ووالديكم ولأمهاتكم وخصوصا وصولهم وبرهم منتسبين إلى شعبنا والمغفرة بقبورهم كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبة ومعرفة. ثم قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأنا من نفى به وبعلمه وبنور الدارين آمين. رضي الله عنكم. حديث عن عامر bin Rabi'ah. Maka 70 ya? 66. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu qala kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi lailatin muslimatin fa askalat 'alaina al-qibla fa sallayna falamma tala'at ash-shams idza nahnu sallayna ila ghayri al-qibla fa nazalat fa aynama tuwallu fa sam'a wajhu Allah akhrajahu Tirmidzi wa dha'afa. An Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu. Dari Amir bin Rabi'ah semoga Allah meridhoinya berkata, ia kunna ma'an Nabi, adalah kami bersama Nabi. Hadza amrun sahabat, ini perkara sahabat. Kunna ma'an Nabi, kami selalu sama Nabi. Enak, enak gak sahabat? Saya, kami, kata Amr bin Rabi'ah, kunna ma'an Nabi, saya bersama Nabi Muhammad. Coba di malam-malam saya bersama Nabi Muhammad. Sekilas enak, tapi kata Nabi Muhammad, fatuba thumma tuba thumma tuba liman lam yarani wa amalani. Ya Allah. Mereka beruntung para sahabat dengan Nabi, tapi Nabi pernah berlinang air matanya buat kita. Saya lebih kangen orang-orang di Pondok Gede dari kalian. Oh, kalian adalah sahabat saya, ngelihat cantiknya Nabi, indahnya Nabi, wajar mereka bertarung. Tapi lebih ajib lagi antum gak melihat Nabi Muhammad, tapi setia dengan Nabi Muhammad itu. Makanya ada amrun Nabi, ini perkara sahabat. Kunna ma'an Nabi, kami bersama Nabi Muhammad SAW fi lailatin muslimatin, pada sebuah malam yang gelap. Muslimah, ini udah agak malam ya. Ya ingat, malam muslimah gak bisa jadi dalil begadang. Kunna ma'an Nabi fi lailatin, ini sahabat sama Nabi malam-malam begadang nih. Ini hadis, ingat, ba'dal maghrib di Arab udah gelap. Kenapa? Belum ada lampu. Ini tidak menjadi dalil begadang ya. Kalaupun begadang ilmu. Wa askalat alaina kiblah, kemudian kami kesulitan mencari kiblah. Fa shallaina, kemudian kami salat. Falamma tala'ati syams, manakala terbit matahari,
Idza nahnu sholaina ila ghairi qiblat, di sana kami tahu kami sholat enggak ngadep kiblat. Ternyata apa? Wah, kiblat di sono. Karena malam muslim enggak ada kompas. Nah, fanazalat, datanglah malaikat Jibril ngasih surah fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Dimanapun kamu menghadap, di situ ada wajah Allah. Jadi kalau cuma sekedar 5 cm beda mah nggak apa-apa. Hari itu tuh, saya kelarin alhamdulillah, nggak apa-apa. Berangkat maju, anak khotib di situ deh. Kalau emang orang nggak mau khotib, anak khotib di situ. Ya, cuma beda 5. Nanti ada di sini pas banget ini. Ya, nanti ada pelajarannya. Apa kata ulama Makkahul Mukarramah tentang masalah kiblat? Wah, ini menarik. Nah, tadi kalau saya bikin status lebih menarik, semua orang hari dong hari. Ada ta'ala ibad istiqbalil kiblat. Istiqbalul kiblat di dalam sholat adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, fawalli wajhaka syadral masjidil, maka tentukanlah kiblat itu melalui permintaan Nabi Muhammad. Ingat, kiblat itu permintaan Nabi. Masya Allah. Falan waliyannaka kiblatan tarloha, fawalli wajhaka syadral, falan waliyannaka kiblatan tarloha, maka kami akan belokkan kiblat sekedar Muhammad. Tidak ada nabi yang kiblatnya sesuai keinginannya kecuali Nabi Muhammad. Coba aja itu, kena ayatnya itu tuh ya, qad nara taqalluba wajhika fis sama, kami melihat engkau. Kami itu Allah dan malaikat menyaksikan Nabi Muhammad malam-malam minta apa? Kiblat jangan ke Palestina. Dulu kiblat masih ke Palestina. Nah, beliau minta agar kiblat kembali ke Ka'bah. Agar kiblat, agar kenapa? Di Palestina, di Aqsa itu ada 3 agama. Jadi berantem mulu. Orang enggak haji ke sono aja begini hari berantem enggak? Apalagi kalau jemaah haji kita ke sono semuanya. Maka itu qad nara taqalluba wajhika fis sama. Nabi minta kepada Allah tiap malam fis sama, palanya itu menghadap ke langit. Kata-kata fis sama itu ada berdoa. Ada doa boleh begini, boleh begini. Kalau ngeliat dulu Nabi Muhammad waktu ayatnya turun begini. Cuma kalau begini terus kan pegel ya. Belum tentu yang di atas juga. Kalau ada perempuan gimana? Maka itu cuma adab di dalam doa. Doa itu langit. Maaf, bukan Allah ada di langit. Doa itu kiblatnya langit. Saya nanya sama Buya, kenapa kalau Allah nggak ada di langit nih? Kenapa kita tangan ke atas ngadep? Dan Rasulullah begitu. Apa kata Buya? As-sama kiblatut doa. Langit itu kiblatnya doa. Sholat kiblatnya Mekah. Kalau doa kiblatnya langit. Makanya kita begini. Gak pernah minta bangga ada gini. Tapi bukan berarti Tuhan kita ada di. Itu namanya mujassimah, menjisimkan Tuhan seolah-olah Allah Nah ini kan perdebatan antara Wahabi dan Nahdlatul Ulama begitu. Nah, kita nggak usah main ke situ-situ. Tapi saya mau pertegas, kalau antum itu naik ke atas langit itu doa, bukan berarti Tuhan itu bisama, ya kan? Ar-Rahmanu ala arsis istawa. Istawa kan lurus. Khotul istiwa, istawa. Khotul istiwa. Jadi dah khot al istiwa, garis istiwa, garis katulis istiwa. Satu padanan kata itu. Makanya kita khotul istiwa tuh. Pontianak tuh pas garis satu. Iya, khotul istiwa. Nah, saya kembalikan kepada masalah kiblat. Miring-miring dikit boleh. Nanti ada penjelasannya pada hadis selanjutnya. Enggak. Ini terjadi pada zaman Nabi, turun ayat, mereka beda kiblat. Nah, kemudian apa yang kita lakukan saat kita nggak menghadap kiblat? Pada hadis selanjutnya. Enggak. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma baina masriqi wal maghrib qiblah wa Tirmizi wa qawaful Bukhari. Dari Abi Hurairah, semoga Allah meridhoinya, berkata, ia bersabda. Nah, baru sabdanya Nabi. Kalau tadi hadis fi'liyah, maksudnya Nabi nggak ngomong cerita sahabat. Di malam-malam kami sholat beda kiblat. Nah, langsung Rasulullah mengatakan,
ma bainal masyriqi wal maghribi qiblatul. Antara timur dan barat itu adalah kiblat. Bayangkan kalau masalah kiblat aja ada di mana-mana, kenapa kita menjadikan Allah istiwa di titik yang satu? Nggak boleh. Titik koordinat itu milik AU Angkatan Udara, bukan milik Allah. Antum kan kalau berangkat pakai titik koordinat nih, mau mana nih? Transit di mana nih? Ya kalau kepada Allah nggak boleh begitu, mujassimah itu namanya, haram. Hukumnya kafir, itu kufur. Menganggap Allah bertempat di satu tempat nggak boleh. Nah, jadi ma bainal masyriq wal maghrib. Lama kana muqiman bil Madinatil Munawwarah. Arada ayyubayyin li ahliha qiblatahum wa hiya ma bainal masyriq wal maghrib. Faqala ta'ala ma bainal masyriq walakin sarriqu aw gharribu. Jadi waktu Nabi Muhammad SAW masuk ke Madinah, mukim di Madinah, nongkrong di Madinah. Nah, kemudian ditanya bagaimana ini tentang kiblat. Nah, kemudian dijelaskan tuh antara masyriq wal maghrib itu ada kiblat. Dan kemudian Rasulullah yang menunjuki bahwa kiblat Madinah itu adalah Makkatul Mukarramah. Sekalipun itu Madinah, tetap harus ke Makkatul Mukarramah. Nah, ada wahada kama qala sallallahu fi syani al-Madinah binisbah la istiqbal qiblah wa istibaraha inda qadri hajat. Begitupun karena sudah masuk ke ayat wal fatama wajhullah, sudah masuk ayat satrul masjidil haram harus menghadap kiblat, maka jangan buang air menghadap kiblat. Oh, udah ditetapkan, ayatnya udah turun nih. Ayat udah turun, peristiwanya udah turun. Saat itu juga turun larangan pipis buang air menghadap kiblat. Oh, pipis buang air menghadap kiblat. Ini fi Sohro, di Sahara, padang Sahara. Ya, jadi kalau ente ada di tol, pinggir mobil, waduh itu kiblat, pinggir dikit. Kalau orang lagi gampang bisa dibekokin. Orang perempuan yang repot ya. Orang lagi tinggal, wah ini kiblat, pas banget kiblat ini. Mobil berhenti, pas kita mau kencing, Allah, bener-bener kiblat. Tempo kagak ada, ya kan? Pohon kagak ada, tahu diri di tol. Nah, termasuk nanti ada nggak boleh kencing di tempat yang berembusnya air. Kan nanti ada tuh, ya, ketika air berem, angin berem, ke kemana-mana kan? Nah, kita kencing di sini, kena yang belakang, karena air ke sono. Angin. Dulu ada katanya guru Metro Mini tuh temen anak digampar Pak, sama dulu masih menjaman Metro Mini, temen anak digampar sama kenek. Bener, temen anak digampar sama kenek, tapi temen anak maklum gitu, nggak ngebalesin gamparan kenek karena ternyata dia beluda di pintu depan. Kenek mana? Lucu ya begitu dari sono. Angin. Ya namanya saat terjadi waqa'ul ri, jadi terjadi angin, nggak boleh. Nah, sekarang kita ngadep ke kiblat ini, bengkokin, jangan menghadap ke kiblat. La istaqbaluha wa la istadbaruha, jangan dia ngadepin, jangan juga ngebelakangin. Orang tua dulu apik ya, bikin dah tuh helikopter, zaman dulu nih, helikopter jambannya itu ada penutup. Ya penutupnya adalah apa namanya, banner partai dari PDI yang dibongkar yang ketiga. Ketiga ada kabarnya nggak boleh tuh jamban ya. Nah betul gitu. Ya. Di Jonggol Pak, kemana ada pemilihan kades, kemarin udah kelar. Pak Nanang tuh salah satu yang menandatangani akte wakaf masjid kita tuh. Pak Nanang dia menang tuh. Ya. Nah uniknya banner foto-fotonya buat jamban ya. Anda lihat itu baru buat jamban tuh. Itulah bahayanya foto, itu enggak? Bahayanya. Saya sekalipun hal ini kita tengah kalau bisa sih, kalau ada kondangan hindarin foto, ya hindarin foto. Antum nggak tahu foto antum tuh kena najis, ya ditaruh di tempat nggak terhormat, ya sekalipun itu ada yang cuma cuma sekedar gambar, tapi kan itu gambar kehormatan. Makanya kalau kalender yang ada foto ulamanya ditulis, letakkan kalender ini pada tempat terhormat karena ada ulama. Ini maklumat. Benar-benar gambar saya Ustaz tuh hati-hati. Iya. Iya, hati-hati ya. Simpan yang baik. Taruh di paling yang benar dan taruh. Iya. Ntar korban buat anak Anda. Pas lagi nyacakin foto aja ya. Lah Allah. Zaman sekarang zaman. Karena gini, kata hadis Nabi dalam kitab Arba'un hadis punya Syekh Muhammad Yasin Padang. Waktu kita ngaji sama Buya kan dapat ijazah hadis itu. Salah satu hadis yang menarik adalah ala ukhbirukum min khiyarikum.
maukah kalian ku beritahu tentang orang-orang terbaik? Mau ya Rasulullah? Maka mereka Rasul menjawab, idza ru'u zakarullah, azkirullah. Kalau kalian melihat orang itu, kalian ingatnya Allah. Nah kita ngelihat, mungkin kita ngelihat Kang Haji Jalil almarhum, mungkin ngelihat Kiai Abdul Syafi atau gurunya. Jadi foto-foto itu ada dalilnya, dimana kalau kalian lihat dia, kita ingat Allah, kita ingat guru, kita ingat orang soleh. Karena ada foto Syekh Abdul Qadir Jilani, ada foto Mekah. Maka foto itu dinisbatkan kepada hadis tersebut bahwa kalau kalian melihatnya ingat Allah, maka boleh pajang foto itu. Itulah kenapa orang baik pajang-pajangin foto ulama-ulama, Habib Salim bin Thaha, Abdullah, Habib Mohsen. Kenapa dipajang? Karena kalau kita lihat itu, nah, zakarullah, kita ingat kepada Allah. Nah kalau kita taruh Dewi Persik, ingat siapa? Nah kalau kita tahu foto-foto yang nggak benar, sebagaimana orang-orang saleh fotonya dipandangnya jadi pahala, maka orang-orang nggak benar dipandangnya jadi dosa. Turunin, ntar pulang dari rumah tuh, wah iya nih dosa nih. Nah kira-kira gimana? Ada anak yang gedek lihat foto bapaknya. Iya. Asik lihat foto bapak, gue gedek aja. Kalau akan dijual, gue dibagi. Gimana dosa? Itu sentimen itu. Makanya bapaknya nggak jadi kategori orang saleh. Kita lanjut dulu ya. Lima bailal masyriq wal maghrib kiblat. Nah di sini ada keterangannya. Bayanul kiblat binisbati lil Madinah wa man haulaha wa nataqu bainal masyriq wal maghrib. Yang kedua, al-mu'ayyanu lil qiblati yajibu al-istiqbalu 'ain. Ini adalah penjelasan bagi orang bahwa wajib menghadap kiblat. Al-'ain litamkini min dzalika. Kalau kemungkinan artinya alul Makkah memang harus melihat kiblat, kan kiblat tuh Ka'bah. Dia wajib lurus kepada kiblat. Wajib alul Makkah. Ammal ba'id, garis bawah itu. Adapun yang jauh, fayajibu alaihi istiqbalul jihad. Maka dia cukup menghadap. Menghadap itu nggak mesti lurus. Jadi makanya mustaqbilal kiblat, menghadap kiblat. Beda arah, beda benar-benar menghadap. Kalau komandan sama anak buah benar-benar menghadap. Tapi kalau sama guru belum tentu. Maaf, saya kasih satu stimulasi. Ini sama saya menghadap. Kira-kira kalau saya ada di ini guru saya. Kemudian saya nyampingin karena saya hormat begini. Saya menghadap juga nggak? Bahagia dia menghadap juga nggak? Atau saya nyampingin sana menghadap nggak? Jadi selama muka ketemu muka begini masih mau. Kenapa saya nyamping? Atau barangkali bentuknya kehormatan. Jadi kata menghadap itu lebih luas, ya. Lebih luas daripada min jihatil kiblat. Harus melihat muayyan bil kiblat. Jadi tidak benar-benar bahwa ini mesti lurus. Letak geografi kita begini-begini. Allah, ada masjid mengkor yang bermengkor banget, sampai tanggung sekali. Mau saya berubah. Dulu mualim Sapi Azam itu di masjid Pondok Labu, dia bilang ini kurang nyerong dikit. Besoknya ngaji mualim bukan di kiblat, bukan di biro, bahkan kata di aula. Mualim ngaji di aula. Memang di aula. Masjid dibongkar gara-gara kata mualim kurang miring. Bukan masjidnya dibongkar, mengorin aja dikit. Dibongkar di Pondok Labu itu saking ta'zim, saking ikutin mualim. Nah, sempat waktu itu terjadi masalah kiblat yang berantakan pada masjid yang lebih gede. Ini ngomong, ini benar begini-begini. Sampai terjadilah sebuah kata-kata yang kurang enak. Tunjukin nama saya benar-benar depannya Mekah. Coba tunjukin nama saya benar-benar. Itu kan terjadi perpojan itu. Ya, saat saya Nawawi Banten kalau nggak salah ya, saat menentukan kiblat, kalau nggak percaya dibolongin, dilihat benar-benar ada orang tua. Ya, saya bukan nggak bisa bikin begitu Pak. Yang penting depan ada TV. Nah, kita kasih aja orang tua. Dulu benar-benar lah. Makanya bolongannya masih ada. Keramat Embang Bogor, lubangnya masih ada. Jadi itu bukan main hayalan-hayalan. Tapi karena ditantang betul orang dulu bagaimana nunjukin kiblat. Dan ilmunya yang warah, hatinya yang ikhlas. Tuh, lo lihat, dibolongin Ka'bah kelihatan Allah Akbar. Allah gitu apa? Nih, Allah. Kalau sekarang udah ada kompas udah. Ya, udah ada kompas udah. Enggak usah repot-repot begitu. Apalagi mau mengor kemana juga orang tua bangun TV gede banget. Siaran langsung Al Jazeera. Maka
dalam hal ini nggak usah ribut-ribut, kalau cuma mengon 5 derajat, 6 derajat, sampai mengatakan nggak sah sholat di situ. Nggak usah, bangunan tinggal dimiringin dikit, kelar, ya. Ketimbang jadi orang dianggap nggak sah. Masya Allah, tabarakallah, itu sepanjang masalah kiblat. Ya Ustaz, kemarin pada saat kita sholat jenazah almarhumah Ibu Muhammad itu Aridho, imam pada saat itu sholat zuhur agak miring dikit, Makmum ya. Mama. Nah sedangkan sejadah atau ambal ini atau karpet ini posisinya seperti lurus, dan saya melihat barisan sop pertama dan seterusnya itu nggak ada yang miring karena memang karpetnya seperti itu posisi. Hanya imam udah kasih maklumah. Harusnya kan memang karpetnya agak miring, jadi dia ngikutin gitu. Betul. Ini bagaimana Ustaz? Jadi itu kita kembali kepada ini tadi, al-muayyan. Kalau yang dekat harus muayyan, harus kelihatan. Benar-benar kelihatan tiang Mekahnya. Kalau dari jauh boleh, bizonni dengan zon sekedar menghadap. Yang penting benar-benar ke barat, jangan. Mari kita menghadap ke selatan, gitu kan jauh banget itu. Maka itu udah nggak menghadap. Jadi kalau masih ke barat 15, 10, 5 derajat masih boleh ya, juz boleh saja. Apalagi sekarang berapa kali di Cugenang, beda sekarang. Kemarin kan longsor, terjadi perubahan kan, gempa, berubah itu, berubah sedikit arah kiblatnya. Bayangkan kalau nanti Krakatau bergerak, Pulau Jawa bengkok. Dulu katanya Sumatera sama Jawa nyatu. La haula wala quwwata illa billah. Makanya kita bersyukur dengan ilmu. Ulama sepakat bagi yang jauh dari Makkahul Mukarramah kayak kita di sini cukup lidzan dengan sangka-sangka arah kiblat. Asal ngelihat terbenamnya matahari kan itu barat ya. Iya. Kelas. Kita kan jalur Yaman nih. Jalur Yaman kita. Ya lam tuh kalau pakai ihramnya ya. Makanya Pak, Indonesia ada di mana? Saya tambahkan sedikit nih. Jemaah-jemaah haji Indonesia ada di mana sih? Karena kita jalur Yaman, maka untuk Indonesia ditahrim saja ya, bukan menjadi syariat, jangan menjadi syariat. Kalau antum umrah atau haji, cium arah Yaman, rukun Yamani. Mana rukun Yamani? Satu depan sebelum rukun Hajar Aswad. Ini Hajar Aswad, ini ada rukun Yamani nih, yang dilobek juga banyak orang. Rukun Yamani itu adalah sudutnya, makanya dipanggil Yaman. Itu satu garis dengan negeri Yaman. Nah satu garis dengan negeri Yaman tepat sama Indonesia, rukun Yamani. Makanya orang-orang kita kalau rukun Yamani, coba bagi yang benar-benar tolaba ya, ngaji-ngaji gituan, masuk sampai di peluk-peluk karena itu adalah negeri kita. Negeri kita ada di rukun Yamani. Kalau di Amerika nggak tahu lebah mana kabar, bawah kali ya kan. Kalau Amerika nggak ada deh. Makanya Indonesia ini alhamdulillah satu garis lurus dengan Yaman. Makanya kita kalau lewat itu yalamnya di atas laut itu. Laut Yaman namanya. Ya, Yaman, terus nanti satu garis lurus dengan Indonesia. Itu rukun Yamani ada di Ka'bah. Ya, Ka'bah kan itu gini, Hajar Aswad. Habis Hajar Aswad, rukun Iraqi, rukun Syami, rukun Iraqi, rukun Yamani, kubus batu. Maaf. Ini Hajar Aswad nih yang batu. Nah setelah ini rukun Iraqi, rukun Syami, rukun Yamani, Indonesia di sini. Kalau ditarik garis lurus, inilah min jihad. Jadi kalau bapak-bapak sholat, sekarang kita menghadap rukun Yamani. Kalau yang betul-betul banget, dulu katanya Gus Dur dan rombongan itu kalau dari rukun Yamani mau melukis sampai nangis, karena itu adalah negeri Indonesia. Alhamdulillah Pak, satu jalur di arah sudut Ka'bah. Kalau Amerika ada di mana? Apalagi Spanyol, apalagi Argentina yang pakai 50 miliar. Saya mah daripada Indonesia lawan Argentina pernah buat anak sekolah ya. Suka lebih-lebihan sama orang kampungan kita. Ya. Lanjut. Baik, kalau musola atau taufik orang tua kita dengan kakek, ini yakinkan kita sudah pas menghadap kiblat sesuai dengan karpet kita. Tidak miring-miring. Ya, karena ini memang diukur sama kompas dengan pas tua kita. Pas kuliah kan. Jadi kalau musola taufik jangan nyerong sono. Iya, jangan sono, jangan nyerong lagi. Udah nyerong. Iya, habis aja. Ya, iya. Wa Amir bin Rabi'ah وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله اللهم صل وسلم عليه يصلي على راحلته حيث توجهت به متفق عليه زاد
زاد البخاري يومئ برأسه ولم يكن يصنعه في المكتوبة. ولأبي داود من حديث أنس رضي الله عنه وكان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجهه القابل وإسناده حسن. An Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu qala, berkata ia sama dari Amir bin Rabi'ah ya, orang dia meriwayatkan dari mulai zulmahnya Rasulullah tadi, apa Rasulullah malam kiblat salah. Qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli ala rayyah. Beliau sholat di atas kendaraan. Ini bukan mio nih, ontanya ya, onta atau kuda. Haitsu tawajjahi, kemanapun kendaraan itu menghadap. Tawajjah, menghadap ia dengannya dengan Rasulullah. Muttafaqun alaih. Sekedar itu hadisnya. Jadi aku melihat Rasulullah sholat di atas kendaraan, kemanapun kendaraan itu menghadap. Ya kalau memang beliau lagi sholat, itulah perbedaan kita dengan Rasulullah. Rasulullah di atas kendaraan sholat. Jadi para bapak-bapak yang punya supir, kebetulan disupirin, gak bisa orang kaya, Grab itu kan. Ya, setelah pesan Grab, Bang, tamrin ya Bang, gedung ini. Allah, sholat duha di Grab. Nah, kemudian agama. Karena Rasulullah itu suka dengan Jabir bin Abdullah, juga dengan Amr bin As yang biasa boncengin Rasulullah. Dalam riwayatnya, kadang-kadang saya merasa pundak saya didekati oleh Rasulullah. Kadang-kadang dia bangun lagi, kadang saya tahu beliau lagi sholat. Udah gak ngomong, nah kita di mobil 3 jam bayang. Bagi gerakan aja, beraksi bagi gerakan saja. Ya itu sholat sunat, gak boleh sholat wajib. Ya itu sholat. Kalau sholat wajib nanti pakai metode qasar jama atau lihurmatil waktu. Itu dulu, segitu udah kejauhan. Jadi paham ya, di atas kendaraan boleh sholat. Ya, kemarin murid saya tuh pada kepuncakan ada outing, itu banyak laporan ke saya. Mereka katanya kalau lagi naik tuh pada helmnya pada beradu beletak. Wah, kayaknya sholat tidur. Beletak gitu ya. Saya kira ngamalin hadis dari Amr bin As ya. Kan orang kalau tidur begitu beletak gitu ya. Melenggut ya. Wazadul Bukhari yumiyu birasihi itu. Beliau memberi isyarat dengan kepalanya. Walam yakun yasna'u fil maktubah, dan tidak pernah beliau lakukan dalam sholat wajib. Ingat, di busway sholat silakan, di apa namanya yang busway itu aja angkotnya itu yang ya itu ya boleh situ sholat ya masuk sholat. Ustaz, ini ada pertanyaan benar sama saya ini. Ada orang mau kerja pagi-pagi udah punya wudu, dia pengen jalanin hadis ini. Dia duduk di sampingnya cewek paha. Saya bilang, baiknya saya sholat duha dengan keadaan begitu, kan pakai ini, pakai gerakan. Sementara ada paha ceweknya begini. Apa baiknya? Saya bilang jangan sholat karena sholat akan menunduk, benar ya? Paling nggak deh. Kamu banyak tasbih istighfar. Bukan alhamdulillah Ustaz, istighfar. Terus pala kaca, jangan ke situ pala. Bahayanya itu di namanya kendaraan umum ya. Depan pakai ada ini, kita di sini. La ilaha illallah Muhammadur. Saya pernah Pak pulang pesantren At-Taqwa di M19 Keranji, Melayu ya, Keranji mana tuh? Wah Keranji, kalau kan saya Keranji. Pegang kitab, orang dulu tas kagak ada, bukan soal pegang kitab di mobil. Emang kagak punya tas di pondok, kitab gitu. Waktu itu cuman kayak apa namanya Nasuhiddin dalam gitu ya, ya Allah ibu-ibu pakai rok mini di depan kita. Belum kita megang kita bagus ada kitab, kita belakang gini aja. Tapi sesekali sendiri. Jadi ini menjadi satir gitu ya. Berlindung di bawah naungan kitab gitu. Ya kalau di kendaraan umum yang ada aurat nggak usah sholat, karena percuma. Itu percuma.
tidak mungkin maksiat berbarengan dengan ketaatan. Ya. Makanya kalau sholat di depan TV-nya nyala, sia-sia sholatnya. Tidak mungkin sementara sholat khusyuk di Indosiar sedang terjadi pembunuhan berencana. Tidak mungkin, agak sulit gitu. Apalagi bola, masya Allah, udah nggak mungkin gitu ya. Wali Abi Daud min hadis Anas, Abi Daud meriwayatkan dari hadis Anas, wa kana idza safara, apabila dia mau pergi, fa'arada ayat tatawwa, dia pengen sholat sunat, tatawu itu sunat, istiqbala binaqatil kiblat. Jadi beliau menghadapkan kendaraannya ke kiblat nih, ini kudanya nih, mana kiblat? Sono. Jadi kendaraan ke kiblat dulu. Nah, beliau berangkat, fakabaroh, kemudian beliau sholat. Nah itu kendaraan kemana kek? Terserah udah. Gitu. Itu bukti maksudnya memperkuat hadis yang kedua ini bahwa kendaraan, di atas kendaraan boleh sholat tanpa menghadap kiblat. Catatannya sholat sunnah. Ya, berangkat ziarah Mamijahan. Ya, berangkat ziarah Mamijahan. Jadi Jati Bening sholat dua. Alhamdulillah dapat dua nih, dapat istikharah, dapat apa gitu. Jadi nanti jangan boleh berangkat ke Pamijahan dari malam gak bisa tidur, mau pelesiran. Ini baru Jati Bening udah tidur ya. Orang banget orang kita ya. Kita ngoceh. Kalau kita lihat jemaah tidur semua udah. Ngapain semalam? Alas. Sampai situ kita lanjut. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri. Enggak. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلى المقبرة والحمام. Masya Allah. Rawat الترمذي وله علة. dari Abi Sa'id Al-Khudri, semoga meridhai Allah kepadanya, dan Nabi Muhammad SAW bersabda, semua bumi itu masjid. Semua bumi adalah masjid kecuali makbarah, kuburan. Kemudian wal hammam, kamar mandi. Gak boleh sholat di kamar mandi dan di kuburan. Haram sholat di kuburan. Nah, ini banyak nih urusannya. Gimana nih? Sholat yang dikubur benar-benar ada kubur bila satir, tanpa ada penutup, sekedar kain yang menutupi untuk membedakan mana dia yang ada kuburan. Ini banyak terjadi. Yang kuburan sholat, apalagi di masjid-masjid, maaf ya, di peziarah di daerah Jawa emang sholat dari kuburan tuh, ya kan? Nah ini mesti disikapi ini mesti disikapi. Paling gak begini, agaknya tarkul adat adawah. Agaknya kalau kita dakwain jadi musuh, betul kan? Kita dakwain di Cirebon tuh, kuburan mana aja sholat di situ, ya kan? Itu kuburan. Mana ini hukumnya? Maka tarkul adat adawah, setidaknya kita yang ngaji jangan. Nanti kalau dia tanya gurunya, ini kan Bulughul Maram dari Sabang sampai Merauke ini kitab, ini lo kagak nyampe ilmu ini gitu. Jadi tarkul adawah, meninggalkan adat kebiasaan akan jadi permusuhan. Jadi kita nggak usah barangkali repot-repot membenarkan, kitanya aja yang penting. Jangan sholat madhab kuburan. Paling nggak disatir, dikasih penutup tirai yang memisahkan antara dia dengan kuburan. Sekalipun kalau itu berdalil kepada Rasulullah, harus pakai tembok begini, ya, harus pakai sesuatu yang memisahkan. Memisahkannya bukan sifatnya kadang permanen, kadang kagak, harus permanen bener, ya. Rumah Rasulullah kan di tengah-tengah masjid tuh, ya kan? Kita lihat kuburan Rasul, Abu Bakar, Umar, kemudian ditutup dengan rumahnya itu kan, tembok-tembok rumah, karena memang di mana Nabi Muhammad meninggal, di situ dia dikuburkan gitu. Seluruh para nabi begitu. Ada suara dari langit, di mana seluruh nabi meninggal, disitulah dikuburkan. Maka jasad Rasulullah di situ. Nah, ulama sepakat karena itu rumah, jadi boleh aja, maaf Ustaz Tajiles, boleh aja dikuburin di sini, cuma ditembokin pinggirannya, itu boleh. Ya, kira-kira ini orang pada nanya nggak? Iya, makanya ini agak menjadi trouble juga bagi teman-teman yang akhirnya sahabat kita yang beda dengan kita nggak mau sholat akhirnya, karena di situ ada kuburan. Nah cerita kalau misalnya maaf, misalnya pengaji jalil di balik tembok ini, ya itu nggak jadi masalah.
Ini yang benar-benar kayak misalnya keramat kampung Bandan, udah lihat? Kan? Tapi akhirnya dipagar kan sekarang. Sekarang udah dipagar. Jadi setidaknya ada gitu. Nah, kalau keramat luar Batang masih selamat, ya kan? Keramat Empang Bogor masih selamat itu semua. Yang susah banget tuh keramat kampung Bandan, benar-benar di tengah masjidnya tuh kuburannya ya. Sebetulnya bukan di tengah masjid tuh. Jadi kuburan dulu nama masjid, sama kayak Rasulullah. Kuburan dulu baru masjid. Kalau kuburan dulu baru masjid, itu masjid kami At-Taqwa. Jadi kalau bapak-bapak ke serambi kiri dari masjid At-Taqwa ada kubur dari guru saya, anak kesayangan Kiai Nur Ali, tapi bukan anaknya, Kiai Haji Maya Siabunti binti Hasan. Jadi karena beliau dikuburin di samping serambi dulu itu taman. Nah sekarang pelebaran, ketika pelebaran masuknya ke dalam masjid. Gitu Bang. Jadi kalau kuburan dulu baru masjid pelebaran nggak apa-apa. Yang salah masjid ditaruh kuburan, tapi belum pernah ada sih kasusnya semua masjid dilebarkan, akhirnya kuburan bagian dari masjid. Jadi sejauh ini alhamdulillah fine saja, kita sah-sah saja. Yang benar-benar di depan kita, saya pernah menemui ini benar-benar kuburan kiai, sholat yang ada kuburan. Ya, yang salah bukan jamaahnya, yang salah takmir masjidnya, bikin penghalang ma bainal maqbarah wa bainas musolli, antara orang yang sholat sama kuburan, bikin. Karena nggak boleh menangin baik di atasnya atau menghadap kepadanya. Nggak boleh langsung berarti. Nggak boleh langsung. Kalau pakai satir sekedar maaf ya, kayak Jamal bin Sabrin, ya kayak Jamal kan dikasih tutupan. Ya kayak Jamal bakal jadi musollosan, dikasih tutupan. Iya, kalau orang ngaji ngerti gitu. Makanya ini kita harus bicara takmir. Kalau ada masjid yang di situ ada kuburan, dia di mana orang sholat. Jadi saya ya bermalam di bidang ngaji di makam. Ngaji di mana? Ngaji makam saat masuk waktu sholat dulu kan ya, karena dindingnya cuma lebar seperti itu. Kita sholat di belakangnya, habis kalau kita tinggal takut makamnya bangun. Ya, nggak belum ada gantinya. Jadi nanti kan ini Takut rokoknya hilang. Iya. Jadi di atas wah cabut kagak dia rokok habis. Iya, karena itu sebetulnya hijabnya di lekar itu tempat Al-Quran, kita sholat di belakangnya gitu. Tapi ini makam orang tua kita atau ya yang dikubur itu ini kan ada yang sifatnya Itu tadi lekar satirnya. Oh begitu ya. Ya lekar, ada lekar. Nah, kalau masih kurang yakin taruh aja di situ teman. Apa namanya? Ceret, teko, kopi, ya di samping lekarnya itu di atasnya untuk sebagai penghalang. Karena waktu ngajarin Lekarnya ada penghalang. ayanda, ya kan kita tim ya tiga Iya. dua, zohor, asar di situ aja. Di situ aja. Tapi dia hari itu sebagai penghalang. Nah iya itu lekar. Bukan kita emang ya kembang kuburan itu ibu. Lekar. Ya, Karena hijab itu kan nggak ada memang hijabnya di luar. Yang dimaksud saya hijab yang permanen yang ini nih di balik tembok, yang memang kita sholat berjamaah. Itu mah lagi ngaji 3 hari cabut, betul Iya, kan? iya, lagi ngaji. Iya, lagi darurat. Itu yang saya bilang kalau ditinggal, Iya. roh boleh hilang. Ceret, tembok. Kalau dia tahu aja kata saya, lah 96 jahat banget orang. 96 kayak apa sih zaman itu? Zaman lagi apa juga jadi mahal. Iya. Maling jemuran masih ada kan 96. Nah, saya kelas 2 Sanawiyah. Ngaji dah tuh di Nur Pala. Jadi aja kita tiduran di musola, itu kemudian kita tinggalin balik. Ceret, termos, rokok, hilang semua. Wah Allah kejem banget. Nah itu kita curiga jangan ini dari dalam kubur nih. Nah, diambil jangan. Udah waktu ya? Pas 2 menit lagi. Oke, satu lagi deh. Aku ada waktu. Wa ibni Umar radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam an nusalli fi sab'i mawadhin an-nusalliyah. Bahwa Nabi SAW melarang kita sholat di 7 tempat. Yang pertama misbalah, tempat buang sampah, tempat sampah. Boleh sholat tempat sampah. Wal majzarah, penyembelihan. Minggu depan saya bahas apa hukum sholat di penyembelihan dan apa hukum sholat dijadikan tempat penyembelihan. Nah, ini banyak termasuk kita. Iya. Kita adalah kasus kita adalah musola jadi tempat sembelih. Tenang.
Karena saya juga adalah kasusnya, udah kita bahas itu. Wah teman-teman saya mau nggak boleh pikir, oh motong di musola, semua musola disengajakan dalam najis. Oh musola disengajakan dalam minggu depan insya Allah kita bahas nih masalah majlis sarah, tempat penyembelihan. Apa sih bedanya menyembelih di depan musola dengan menyembelih di sholat di tempat penyembelihan? Bedanya apa tuh? Dan menjadikan musola tempat sembelih, sebagian ulama keras. Bunyi juga keras, nggak boleh. Bunyinya nggak boleh. Tapi nanti kita bahas. Ya, daripada di depan warung Madura nyembelih. Ya, kalau saya menentang itu, di mana saja boleh, selama najisnya. Ya. Jadi urusannya bukan penyembelihan, najisnya. Nah, mereka kan cuma nggak boleh di tempat menyembelih. Berarti musola nggak boleh dijadiin tempat sembelih selama najisnya tertinggal. Ya. Gitu. Ya. Wal makbarah di kuburan, wa qari'atit thariq di tengah jalan. Wah, di tengah jalan sholat. Ada ini supir daglek Arab. Soli naik ke atas mobil pick-upnya. Allah, itu mati, soli. Ya Arab ya jangan dilawan. Jahal cucunya jangan dilawan. Di Amerika di tengah jalan di Broadway, ya kalau mereka menjadi lajang dakwah, ya boleh aja. Kalau gitu jangan. Kita mah mayoritas Muslim, memang jangan di qari'atit thariq tengah jalan sholat. Wal hammam kamar mandi, wa ma'atinil ibil dan ini wa ma'atin ini tadi itu bukan tempat menyembelih tadi ya. Wal majlis zarah, majlis wa ma'atinil ibil. Oh ini kandang. Mautin ajami mautin di kandang. Pernah ini Habib Abdullah bin Musin di kandang kambing. Ibil kan gak ada. Di kandang kambing gak boleh sholat. Tapi pernah ini Habib Abdullah bin Musin di Keramat Empang pernah, karena di penjara diikat sama Belanda. Kan itu riwayatnya kalau kita dengerin haulnya ya. Dia di penjara nama. Jadi kotoran hewan. Ya kalau ngeliat kemari kan dia darurat ya. Kalau kata saya mah sekonyong-konyong penjaga kebo yang sekarang lagi pada dagang sholat di tempat itu tuh Matinilibil, tempat atau kandang onta. Berarti dalam hal ini kandang kambing. Jangan sholat di kandang kambing, boleh di kandangnya, ini tempatnya gitu. Kalau kira-kira takut ya udah ngadep ke kambing aja, sholatnya lihat itu kambing gitu ya. Wa fawqa zuhri baitillahi ta'ala, dan di atas Ka'bah nggak boleh sholat di dalam Ka'bah. Boleh, mulai itu menjadi tempat yang top, ya. Sebagus-bagusnya tempat sholat di dalam Ka'bah. Yang nggak boleh di atas Ka'bah tuh, ya di punggung Ka'bah nggak boleh. Saya mau tanya, kalau sholat dalam Ka'bah, ngadep yang mana? Bebas. Berarti ini hebat orang atau Bikson. Iya lulus berarti. Lah ada yang jauh begini, logik. Rokaat pertama kemarin, rokaat kedua kemarin. Saya katanya. Wallahu a'lam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul